Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil. Allahumma hdi qalbi wa tsabbit lisani. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil qur'anil azim nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'na bi 'ulumihi amin. Wattahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam da'inuhu bidzalika. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Ya Al-Masyiri. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru, wabil khusus guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Haji Jamil Ali, guru kita Akhinal Kiram Ustadz Abdullah Hasan, guru kita Ustadz Nurul Huda Ahmad, Ustadz Bari, serta para asatidzah yang lain, para sesepuh, para orang tua, hadirin jamaah Masjid Jami'ul Al-Masyiri yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Masyiri dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim, mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rizki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita daripada segala bala dan musibah. Yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat,
Mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang sempurna, dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Ala hadhihi niyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabati maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahlina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian, kita masih melanjutkan bahasan tentang wa min ma'asil badani, maksiat badan, perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh badan kita. Di kitab saya halaman 82. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wat tahawunu bil haji ba'dal istita'ati ila ayyamuta. Selanjutnya di antara maksiat badan adalah memandang remeh dengan kewajiban menunaikan ibadah haji ba'dal istita'ati, setelah dia mampu untuk menunaikannya, ila ayyamuta, sampai dia mati. Entar aja gitu ya, dia nantikan menunaikan ibadah haji sampai kemudian sampai matinya dia belum melaksanakan ibadah haji, padahal dia sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji, tapi dia terus tunda terus. Ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, man malaka zadan warahilatan tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Man malaka zadan, siapa orang yang telah memiliki perbekalan, warahilatan, dan ada kendaraan, tuballighuhu ila baitillah, yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah, yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah untuk menaikkan kewajibannya, yaitu menaikkan ibadah haji. Tapi walam yahujja, tapi dia tidak mau menunaikan ibadah haji. Fala alaihi, maka tidak ada atasnya, ayyamuta, bahwa dia akan mati Yahudian, baik secara Yahudi atau Nasranian, ataupun secara Nasrani. Pilihlah, tinggal pilih. Silakan mau mati secara Yahudi ataukah mati secara Nasrani. Itu begitu. Bagi orang yang dia sudah memiliki kemampuan untuk menaikkan ibadah haji, kendaraannya ada yang bisa menyampaikan dia ke Baitullah, tapi dia tidak mau berhaji. Kewajiban haji ini kan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang sudah mampu. Allah Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi, dan karena Allah, 'alan nasi, wajib atas manusia, hajjul baiti, menunaikan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Liman istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang telah memiliki kemampuan mengadakan perjalanan ke sana. Nah, sekarang bagi orang yang mereka menolak dengan kewajiban haji, kata Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa orang yang kafir, mengingkari dan menolak terhadap kewajiban haji, maka fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha terkaya dari sekalian alam. Allah nggak butuh kepada makhluk. Kalau dia tidak menunaikan kewajibannya, itu kemudaratannya bukan untuk Allah, tapi kemudaratannya akan kembali pada dirinya sendiri. Selanjutnya, wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi min jihatin zahiratin walam ya'lam da'inhu bidzalika. Selanjutnya di antara maksiat badan adalah wal istidanatu, berhutang, liman la yarju wafa'an lidainihi, berhutang bagi orang yang sama sekali dia tidak berharap ingin membayar hutangnya. Utang mau, tapi bayar utang nggak mau, bahasa kita. Dia mau berhutang, pengen berhutang, selalu minta diberikan pinjaman, tapi sama sekali tidak ada niatan bagi dia untuk apa? Membayar hutangnya.
wal istidanatu liman la yarju wafa'an lidainihi, dan mau berhutang, wal istidanatu, dan berhutang, liman la yarju wafa'an lidainihi, bagi orang yang tidak mengharapkan wafa'an lidainihi, untuk menunaikan atau membayar hutangnya, min jihatin zahiratin, dari arah yang jelas, walam ya'lam da'inuhu bidzalika, sedangkan orang yang menghutangkannya tidak mengetahui dengan yang demikian itu. Dia meminjam berhutang. Orang yang meminjamkannya tuh, orang yang menghutangkannya, sama sekali tidak tahu bahwasanya orang yang berhutang tersebut tidak ada niatan sama sekali untuk membayar hutangnya. Tuh, kalau orang yang meminjamkannya tahu si fulan nggak akan bakal membayar hutangnya, kira-kira dikasih pinjam nggak akan bakal gitu. Nah, ini dia minjem sama orang, berhutang sama orang, dia tidak ada niatan untuk membayar hutangnya itu. Dan si orang yang menghutangkannya tidak tahu dengan yang demikian itu, tidak tahu bahwasanya orang yang berhutang kepadanya itu sama sekali tidak ada niatan untuk membayar hutangnya. Tentunya kalau seandainya si orang yang menghutangkan itu tahu bahwasanya orang yang berhutang itu tidak akan membayar hutangnya, tidak akan bakal dikasih pinjaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala kan dalam rangka untuk menunjukkan bentuk saling tolong menolong di antara sesama. Makanya kalau ada orang yang memang mereka butuh, sangat butuh, sehingga meminta pinjaman kepada kita, berhutang kepada kita, kan kita dianjurkan untuk memberikan pinjaman, karena dengan kita memberikan pinjaman kepadanya, itu akan membuat apa? Akan membuat dia senang, dia bisa menutupi hajatnya gitu, dengan dia diberikan pinjaman. Tapi juga ketika Islam tuh menganjurkan kepada seseorang, kalau ada orang yang berhutang, berikan kepada dia pinjaman. Nah, tapi untuk yang meminjam juga harus apa? Harus adil juga, artinya harus searah gitu. Ketika dia mau berhutang dan diberikan pinjaman hutang, dia juga harus ada niatan, tekad yang kuat untuk apa? Membayar hutangnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dari sisi orang yang meminjamkan, yang menghutangkan. Kata Allah, wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Wa in kana dzu usratin, dan jika orang yang berhutang itu benar-benar berada dalam kesulitan, nggak mampu bayar, panadhiratun ila maisarah, maka hendaklah dikasih tangguh sampai dia memiliki kemampuan untuk membayarnya. Bahkan wa an tasaddaqu khairul lakum, dan bahwa kamu sedekahkan hutangmu itu, baik disedekahkan separohnya, sehingga bagi seorang yang berhutang diberikan keringanan tuh, diringankan, hutangnya cukup bayar separohnya aja, yang separohnya itu sebagai sedekah saya kepada kamu, ya, kamu hanya kewajiban membayar cuma separoh saja. Punya hutang 1 juta, kayaknya dia nih nggak mampu, udah biarin 500.000 aja yang kamu bayar, itu yang 500.000-nya sebagai sedekah saya kepada kamu. Atau disedekahkan seluruhnya, dibebaskan daripada hutangnya karena betul-betul tidak mampu. Nah, itu bagus. Nah, sekarang dari sisi orang yang berhutang, kalau dia sudah mampu jangan ditunda-tunda gitu. Kata Rasulullah, matlul ghani zulmun, menunda-nunda bagi orang yang sudah mampu membayar hutang, maka zulmun, itu suatu tindakan zalim, suatu perbuatan zalim bagi orang-orang yang sedang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, lalu dia tunda-tunda dalam membayarkan hutangnya. Matlul ghani zulmun, menunda-nunda di dalam membayar hutang bagi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayarnya, zulmun, itu suatu tindakan zalim. Wa adamu inzaril mu'siri, dan tidak mau memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan membayar hutang. Sebagaimana tadi firman Allah, kan perintah Allah bagi orang yang menghutangkan, kalau orang yang berhutang itu betul-betul berada dalam kesulitan, dia tidak mampu atau belum mampu membayar, tadi hendaknya dikasih apa? Dikasih tangguh. Wa in kana dzu usratin panadhiratun ila maisarah, dikasih tangguh. Dia sama sekali tidak mau memberikan tangguh. Gitu.
Nah, itu juga suatu perbuatan dosa gitu. Bagi orang-orang yang mereka benar-benar tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan dalam membayar hutang, hendaknya orang yang menghutangkan tadi memberikan tangguh sampai dia memiliki kemampuan. Nah, kalau dia tidak mau memberikan tangguh, maka dia juga berdosa gitu. Karena perintah Allah, panadhiratun ila maisarah. Maka hendaklah dia kasih tangguh sampai dia memiliki kemampuan untuk membayarnya. Bahkan tadi wa antasaddaqu khairul lakum, kalau dia benar-benar nggak mampu membayarnya, maka dia sedekahkan tuh hutangnya kepada orang yang berhutang tadi, baik separohnya ataupun seluruhnya, sehingga orang tersebut bebas daripada hutangnya. Ini bagi orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Tapi jangan pura-pura nggak mampu bayar hutang. Mohon maaf, pas ditagih mohon maaf, hari ini saya belum ada. Nanti ditagih lagi, belum ada lagi. Tapi dia entar-entar belanja, entar-entar ke mall gitu ya. Oh. Hidupnya royal gitu ya. Hidupnya royal, sehari-harinya royal. Tapi ketika ditagih bayar utang, bilangnya apa? Nggak ada, belum ada. Padahal sehari-harinya hidupnya royal gitu. Nah, itu kalau begitu sesungguhnya orang itu bukan tidak mampu, sebetulnya dia mampu. Selanjutnya, wabadlul mali fi maksiatin, mengeluarkan harta fi maksiatin, di dalam kemaksiatan. Mengeluarkan harta di dalam kemaksiatan itu termasuk termasuk maksiat badan, yaitu mengeluarkan harta fi maksiatin, dalam kemaksiatan, buat judi, buat mabok, buat main perempuan ya. Tuh, itu suatu perbuatan maksiat badan. Itu mengeluarkan harta pada kemaksiatan, buat judi, buat mabok, buat main perempuan. Sedangkan buat keluarganya sendiri aja susah dia. Kalau buat keluarganya dia pelit, bahasa kita, susah memberikan buat keluarganya. Tapi kalau untuk urusan berpoya-poya, untuk perbuatan maksiat, dia royal. Nah, itu termasuk maksiat badan. Wal istihanatu bil mushafi, selanjutnya wal istihanatu bil mushafi, memandang hina mushaf. Wal istihanatu bil mushafi, memandang hina mushaf, merendahkan mushaf. Seperti mushaf dia campakkan ke tempat najis ya. Bahkan ada orang buat video Al-Quran diinjak ya. Tuh, itu sengaja dia viralkan. Pas dipanggil polisi mah nangis-nangis dia gitu ya. Pas viralnya seolah dengan apa, sama sekali nggak ada perasaan berdosa. Bahkan dia bangga apa yang dia lakukan viral. Nantinya begitu dipanggil polisi atas tuduhan apa, penistaan agama, dia nangis-nangis gitu, minta maaf. Tuh banyak seperti itu. Nah, merobek-robek Al-Quran, mencoret-coret Al-Quran, itu ada sebagai bentuk istihanah, menghinakan mushaf. Padahal mushaf itu kalamullah, itu wajib kita muliakan. Makanya menyentuhnya saja harus dalam keadaan apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh mushaf illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Kalau dalam hadis, la yamassul qur'ana illa tahirun, tidak boleh menyentuh Al-Quran illa tahirun, kecuali orang yang dalam keadaan suci, karena Al-Quran itu mulia. Wa bi kulli ilmin syar'iyyin, dan bagi setiap ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu ilmu yang bersumber daripada Al-Quran maupun hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ilmu syar'i namanya, ilmu yang diambil daripada Al-Quran dan hadis, kemudian diijtihadkan oleh para ulama jadi ilmu fiqih, jadi ilmu tauhid ya, jadi ilmu tasawuf. Nah, ini seperti kitab yang kita aji, itu termasuk ilmu syar'iyun, ilmu syar'i. Kenapa? Semua yang ada di dalam teks kitab yang dikarang ulama ini semuanya kan bersumber daripada apa? Bersumber daripada dalil, baik Al-Quran maupun hadis. Maka ketika saya membacakan teks kitabnya, kemudian saya menyampaikan dalilnya, kan begitu kan ya. Ini menunjukkan kitab yang dikarang para ulama ini bersumber dari apa? Dalil. Ini ketika saya membacakan kitab ini, kemudian saya menyampaikan dalilnya tuh. Nah,
Itu bikulli ilmin syar'iyyin, dan dengan setiap ilmu syar'i, merendahkan ilmu syar'i. Wa tamkinus sabiyyi ghairil mumayyizi minhu. Selanjutnya dia memberikan kepada anak kecil yang belum tamyiz minhu, daripada Quran, mushaf Al-Quran ataupun kitab-kitab ilmu syar'i. Kita nggak boleh tuh memberikan Al-Quran kepada anak yang belum hidup, entar dia sobek-sobek, dia lemparin, nggak boleh tuh. Ya, kita nggak boleh memberikan Al-Quran kepada anak yang belum tamyiz. Yang namanya belum tamyiz kan belum hidup dia. Tuh, kita berikan Al-Quran kepadanya, entar dia buang, dia lemparin, atau dia injak-injak, dia sobek gitu ya, dia coret-coret, anak belum ngerti gitu. Yang salah siapa? Bukan anaknya, tapi siapa yang salah? Kitanya gitu. Kita yang memberikan kepada anak yang belum tamyiz. Ya, anak yang belum tamyiz ya belum ngerti apa-apa yang dia lakukan. Kalau seandainya itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, itu adalah suatu perbuatan dosa kan? Lalu dilakukan oleh si anak kecil yang belum tamyiz, dia sih tidak berdosa melakukan itu kalau belum tamyiz. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, rufi al-qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila, kemudian wa anin naimi hatta yastayqidha. Kata Rasulullah, rufi al-qalamu an salasin, diangkat kolam dari 3 orang. Apa yang dia kerjakan belum dicatat tuh oleh kolam tuh. Ya. Yang pertama, anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik. Si anak kecil tersebut yang belum tamyiz, kita berikan kepadanya Al-Quran atau kitab yang berisikan ilmu syar'i. Lantas dia campakkan, dia hinakan gitu. Dia sobek-sobek, dia coret-coret. Dia sih nggak berdosa karena belum tamyiz. Itu, belum balik. Yang dosa siapa? Kita yang memberikan itu pada anak tersebut. Nah, kenapa? Karena kita yang telah menjadi sabab anak itu menghinakan Al-Quran. Tuh, maka lil wasaili hukmul maqasid, wasilah itu hukumnya sama yang dimaksud. Nah, menghinakan Al-Quran itu perbuatan dosa besar. Kalau sengaja itu menghinakannya, bahkan bisa jadi kafir gitu. Menghinakan kalamullah. Nah, karena anak itu belum ngerti, yang menjadi sababnya siapa? Kita, menjadi wasilahnya. Kita yang berikan pada anak kecil tersebut sehingga kitab Al-Quran tersebut dicampakkan, dihinakan gitu. Maka termasuk maksiat badan adalah watamkinus sabiyyi ghairil mumayyizi minhu, memberikan kepada anak kecil yang belum tamyiz minhu, daripada Al-Quran atau daripada kitab ilmu syar'i. Kenapa? Karena kitab Al-Quran tersebut bisa dihinakan, direndahkan, dicampakkan oleh si anak kecil tersebut. Tapi si anak kecil tersebut dalam melakukannya belum dicatat sebagai suatu dosa karena dia belum balik gitu ya. Nah, kitalah yang berdosa yang berikannya. Tadi kata Rasulullah dalam hadisnya, rufi al-qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yahtalima, wa anil majnuni hatta yaqila, wa anin naimi hatta yastayqidha. Diangkat kolam dari 3 orang. Yang pertama dari anak kecil sampai dia balik. Yang kedua dari orang gila sampai dia sadar. Kita juga nggak boleh tuh berikan Al-Quran kepada orang gila. Ya, kita berikan Al-Quran atau kitab-kitab yang berisikan ilmu syar'i kepada orang gila, nggak boleh, karena itu nanti akan dihinakan, dicampakkan begitu. Watagiru manaril ardi. Selanjutnya watagiru manaril ardi, merubah batas tanah. Itu manar artinya alamatun, tanda. Merubah tanda atau batas tanah, bahasa kita apa? Patok tanah. Tadinya patok tanah di sini bergeser gitu. Nah, itu kita dosa. 1 meter kita geser, itu ke bawahnya 7 lapis bumi nanti akan dikalungkan kepada kita. 1 meter kali 7 lapis bumi. Naudzubillah ya. Nah, sampai 7 lapis bumi itu dikalungkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sabdanya, la'anallahu man ghayyara manaral ardi.
la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah Ta'ala melaknat man ghayyara manarul ardi, orang yang merubah batas tanah. Wal murad bihi alamatu hududiha, yang dimaksud manarul ardi adalah alamatu hududiha, tanda yang menjadi batas tanah, begitu. Ya, bahasa kita geser-geser patok. Geser-geser patok tanah. Nah, itu walaupun sejengkal tapi ke bawahnya berapa itu? 7 lapis bumi itu. Ya, jangan tibang sejengkal ini, jangan. Tibang sejengkal ini jangan, ya. Karena nanti akan Allah kalungkan tuh 7 lapis bumi itu, ya. Nauzubillah, ya. Wa tasarrufu fi syar'i bima la yajuzu. Kemudian wa tasarrufu fi syar'i, dia mentasarrufkan, menggunakan jalan bima la yajuzu, dengan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jalan umum nih, ya. Dia menggunakan jalan umum bima la yajuzu, dengan sesuatu yang tidak boleh. Soalnya tengah jalan ditanemin pohonan. Gitu ya. Ditanemin pohonan tuh. Kabinain, seperti bangunan tengah jalan dia bangun bangunan gitu. Nah, atau augorsin li syajaratin, atau menanam pohon. Kenapa? Karena itu pasti akan sangat mengganggu bagi orang yang lewat di jalan tersebut, bahkan bisa menghalangi orang yang lewat di jalan tersebut. Nah, justru kita itu harus memberikan fa'atut tariqu haqqahu, kata Rasulullah. Maka berikanlah kepada jalan itu haqqahu, akan haknya. Apa di antara hak jalan? Ya, di antaranya kalau kira-kira di jalan tersebut ada orang yang bisa celaka, itu kita hendaknya apa? Singkirkan tuh sesuatu yang bisa mencelakakan orang yang lewat di jalan tersebut. Nah, di antara perbuatan kebaikan adalah imatatul adza anit thariq. Itu cabang iman, segitu cabang iman yang paling rendah itu. Ya, wa adnaha imatatul adza anit thariq. Kata Rasulullah, al imanu sab'un wa bid'una syu'batan. Al imanu bid'un wa sab'una syu'batan, wa fi riwayatin bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu bercabang sampai 77 cabang. Dalam satu riwayat bercabang 6 sampai 77 cabang. Berkisar antara itu, antara 60 sampai 77 cabang. Nah, a'laha qaulu la ilaha illallah. Paling tingginya cabang iman adalah kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan, menyingkirkan apa-apa yang bisa menyakiti orang yang lewat di jalanan. Dia singkirin tuh dari jalanan. Paku, duri gitu ya. Nah, apalagi tuh beling. Ini malah dia melakukan sesuatu di jalan yang tidak dibolehkan, seperti dia nanam pohon di jalanan gitu, ya. Wasti'malul ma'ari fi ghairil ma'dzuni. Selanjutnya di antara maksiat badan adalah wasti'malul ma'ari. Fi ghairil ma'dzuni lahu fihi, yaitu menggunakan sesuatu yang dipinjam, barang yang pinjam. Wasti'malul ma'ari fi ghairil ma'dzuni lahu fihi, yaitu menggunakan barang yang dipinjam pada fi ghairil ma'dzuni lahu fihi, pada yang tidak diizinkan padanya. Dia minjem golok sama orang buat bunuh orang. Ya, seperti itu. Juga termasuk apa? Atau diantaranya juga menggunakan barang yang dipinjam fi ghairil ma'dzuni fihi, pada selain yang diizinkan padanya. Au zada alal muddati al ma'dzuni lahu fiha,
atau dia melebihi di atas masa yang dia diizinkan untuknya. Minjem sehari, seminggu balik-balik, nggak balik-balik. Pak, saya pinjam cangkul ya, sehari duangan. Minjemnya sehari, ini seminggu nggak balik-balik itu. Minjem cangkul sehari, tapi seminggu nggak balik-balik tuh. Itu namanya auzada alal muddatil ma'dzuni lahu fiha, atau dia melebihi di atas masa yang diizinkan baginya fiha padanya, pada barang yang dipinjam tersebut. Itu kalau pinjamannya itu idza kanatil ariyatu muqayyadatan bimuddatin, apabila barang pinjaman tersebut muqayyadatan diqayyidi bimuddatin dengan masa. Ya, minjem sehari ya sehari langsung udah selesai, kembalikan begitu ya. Au wa a'arahu li ghairihi. Nah, ini juga termasuk dosa, kita minjem barang orang lalu dipinjemin lagi sama kita ke orang lain, nggak boleh juga ya. Pas ditanyain sama orang yang minjemkan, Pak, kemarin cangkul saya kemana yang Bapak pinjam? Saya pinjemin lagi sama sebulan. Nggak boleh ya. Tuh, wa a'arahu li ghairihi, dia meminjamkan li ghairihi kepada orang lain, meminjamkan barang yang dia pinjam kepada orang lain. Kalau lantas ada orang mau minjem kepada kita, Pak, mohon maaf, ini bukan punya saya, cangkul ini bukan punya saya boleh minjem sama si Fulan. Kalau Bapak memang butuh minjem cangkul ini, coba bilang sama si Fulan ya, gitu. Mau pinjam cangkul tuh yang dipinjam sama saya, begitu ya. Bukan kita pinjemin lagi, bukan. Ini kita minjem barang orang, kita pinjemin lagi. Urusannya kalau udah beberapa tangan bisa apa? Bisa hilang kadang-kadang. Kemana cangkul saya? Tuh kemarin dipinjam sama si Fulan. Tanyain mas Fulan, pinjam, mana cangkul saya? Saya pinjemin sama si Fulan lagi. Pinjemin. Nah, itu nggak boleh ya. Wa a'arahu li ghairihi. Wa tahjirul mubahi kal mar'a wal ihtitab minal mawat. Selanjutnya menghalangi daripada perkara yang mubah, perkara yang dimubahkan, kal mar'a seperti tanah lapang, tempat menggembala umum. Itu kan siapa saja boleh menggembalakan di padang umum tersebut. Lantas dia menghalangi orang untuk mengembalakan binatang gembalaannya di situ. Padahal itu adalah lahan milik umum gitu. Nah, dia wa tahjirul mubahi kal mar'a, dia menghalangi perkara yang mubah kal mar'a seperti padang gembala. Yang mubah tuh siapa saja orang boleh mengembalakan kambingnya di situ. Lantas dia menghalanginya, dia dosa tuh. Kenapa? Karena itu siapa saja boleh mengembalakan di situ. Emang milik dia menghalanginya gitu kan ya. Melarangnya emang milik dia kan, bukan. Ya, itu adalah ladang yang mubah, siapapun boleh mengembalakan barangnya di situ, binatang gembalanya di situ. Wal ikhtitabu minal mawati, lanjutnya mengambil kayu bakar minal mawat, di bumi yang tidak bertuan, di tanah yang tidak bertuan. Siapa aja boleh tuh ngambil kayu bakar di situ, karena tanah itu tidak bertuan, bukan milik siapa-siapa. Kalau tanah itu ada pemiliknya ya minta, Pak, saya ini butuh kayu bakar. Itu banyak pohon-pohon di kebun Bapak yang sudah pada yang sudah pada kering ya. Bagaimana tuh dahan-dahan yang kering itu saya ambil untuk kayu bakar, begitu ya. Nah, itu minta. Kalau itu tanah itu mau ada pemiliknya. Kalau tanah itu bukan tanah pemilik siapa-siapa, ambil kayu bakar kayak orang di gunung yang tidak bertuan. Dulu orang-orang dulu diantaranya zaman dahulu itu kerjaannya ada yang mereka emang mencari bakar ke hutan ya, gitu, yang tidak bertuan tersebut. Nanti dia pulang diikat tuh, dia jual kayu bakar yang diambil tersebut tuh, dia bisa menafkahi istri dan anaknya, bahkan sebagiannya dia bisa bersodakoh dari hasil itu. Mencari kayu bakar
begitu. Itu kalau tempat tersebut tempat yang memang tidak bertuan, itu lantas dia menghalangi orang mencari kayu bakar di situ. Wal ihtitabu minal mawat, mencari kayu bakar, minal mawati, daripada tanah yang tidak bertuan. Mawat namanya tanah yang tidak bertuan. Itu kalau menghalangi dosa. Wal milhu min ma'danihi, selanjutnya apa? Garam. Wa tahjirul milhi, maksudnya kayak itu ya. Tadi wal ihtitabi minal mawat, menghalangi mengambil kayu bakar, minal mawat, dari tanah yang tidak bertuan. Wal milhi, dan garam, min ma'danihi, dari sumbernya. Ya. Garam dari sumbernya, dari pusatnya. Itu milik semuanya, itu milik siapa saja begitu. Wan naqdaini, dan tambang emas dan perak yang tidak bertuan. Siapa aja bisa mengambil tambang emas dan perak di situ, di tempat yang tidak bertuan. Tapi kadang-kadang begitu, ada sekarang di suatu tempat di situ ada apa itu? Ada tambang emas dan perak, akhirnya dia kuasain gitu ya. Dia kuasain kadang-kadang. Nah, itu kalau dia tidak bertuan, ya seperti seumpamanya daerah apa tuh yang biasa suka ada di kali-kali itu atau di laut ya, apa bahasa kita tuh, disaring terus tuh pakai apa sih namanya tuh, dulang ya, mendulang itu di kali dia mendulang emas ya. Itu bukan milik siapa-siapa, siapapun bisa mencari rezeki lewat cara mendulang emas dan perak gitu, dari situ. Nah, dia halang-halangi, tidak boleh gitu, karena bukan milik siapa-siapa begitu ya. Wal ma'il syurbi minal mustahlafi, kemudian juga menghalang-halangi air dari sumbernya nih ya, juga tidak boleh, karena itu semuanya untuk kemanfaatan bersama tuh. Minal mustakhlafi bima'in akhara fi bi'rin aw inin fi jabalin aw ghairihi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah SAW, an-nasu syuraka'u fi salasatin, al-ma'i wal kala'i wan nari, rawahu Ibnu Majah. Kata Rasulullah, an-nasu syuraka'u fi salasatin, manusia itu bersekutu pada 3 perkara ini ya. Ini artinya 3 perkara ini milik bersama semuanya. Yang pertama, al-ma'u, air. Itu air itu milik bersama gitu. Milik bersama, sumber mata air itu ya. Yang kedua, wanari, api. Yang kedua, wanari, api. Tuh sumber api. Dulu makan pakai apa itu orang kalau pakai batu api ya, batu api itu untuk menyalahkan kayu bakar. Kemudian wal kalai, padang rumput. Padang rumput itu milik bersama, orang-orang yang punya ternak bisa ngambil rumput, apa, mengembalakan binatang gembalaannya di situ. Nah, itu tidak boleh dihalang-halangi. Kalau sesuatu yang milik bersama itu tidak boleh dihalang-halangi. Kemudian wastimaluhu al-luqata qabla ta'rifi bi syurutihi, menggunakan barang temuan qabla ta'rifi bi syurutihi, sebelum dia mempermaklumkan, belum diumumin dengan syaratnya. Kan kalau barang temuan luqatah, kalau barang temuan itu barang yang tahan lama, itu harus diumumkan selama 1 tahun ya. Selama 1 tahun kita nemuin dompet, di dalamnya ada uang, itu jangan bilang rezeki nomplok, alhamdulillah ada rezeki nomplok nih ya, nemuin dompet berisikan uang, itu luqatah, barang temuan. Kita nggak boleh menggunakannya sebelum kita umumin selama 1 tahun. Diumumkan di tempat-tempat yang kira-kira strategis. Kalau sudah diumumkan selama 1 tahun di tempat-tempat strategis, lalu tidak ada orang yang mengakui
sebagai pemilik barang tersebut, kita boleh menggunakannya, tapi tetap dengan syarat doman. Dengan syarat doman artinya suatu saat kalau barang ini, uang ini sudah saya gunakan, kemudian si pemiliknya mencari, ya ketemu si pemiliknya, maka kita wajib ganti gitu. Tapi kita diizinkan menggunakannya, nggak dosa kalau setelah kita umumkan selama satu tahun gitu. Tapi bisyarti doman, dengan syarat kita mengganti nanti kalau seandainya ketemu si pemiliknya. Ini mah nemuin barang orang bilang alhamdulillah rezeki nomplok, bukan rezeki nyomplok itu. Kalau kita mengambilnya berarti jadi amanat pada kita, itu sebagai amanat bagi kita untuk menjaganya dan mengumumkannya di tempat-tempat yang strategis. Barangkali nanti ketemu si pemiliknya. Kalau sudah 1 tahun diumumin belum ketemu juga si pemiliknya, nah kita diizinkan oleh syariat untuk menggunakannya. Tapi tadi bisyartid doman, dengan syarat apa? Dengan syarat mengganti kalau nanti setelah kita gunakan lantas ada si pemiliknya itu. Nah, kita insya Allah kita lanjutkan ya. Kita satu bab lagi nih habis nih. Kitab ini tamat ya. Nanti insya Allah nanti mungkin kita ganti dengan kitab apa gitu ya. Kalau sudah hatam nih. Wallahu a'lam. Mungkin sambil menunggu waktu ada yang mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, sehubungan dengan tadi apa yang memakai barang orang atau menambang atau memungut itu di hutan, di lapangan apa dan sebagainya, apakah masih relevan dengan keadaan sekarang gitu ya, di mana ada suatu tanah, ada perak atau emas, sudah ada aturannya. Jadi ada aturan pemerintah. Di hutan pun ada perhutani. Jadi semua itu jadi milik negara. Nah, bagaimana menyikapinya itu? Yang kedua, ya udah cukup aja kali. Ya itu aja Ustaz. Bagaimana menyikapi dengan keadaan sekarang yang semuanya itu sudah ada yang punya tentunya gitu kan. Ya. Memang kalau untuk zaman sekarang itu hampir sulit ya, tidak mungkin. Kalau zaman dulu kan makanya kita pikir ada dalam bahasan Ihyaul Mawat. Kalau tanah itu tidak bertuan, lantas tanah itu digarap oleh dia, maka itu kan jadi milik dia. Kayak zaman-zaman dulu dah. Orang-orang tua kita itu mereka akhirnya punya tanah karena dia yang menggarap tanah yang sama sekali tidak bertuan. Akhirnya kan kemudian jadi milik dia. Kalau sekarang mah susah, semuanya sudah apa? Sudah dimiliki, sulit sekali. Tapi nggak tahu mungkin di daerah-daerah yang benar-benar seperti itu ya. Nah, kalau sekarang memang tadi itu sulit sekali ya. Kalau memang zaman dulu ya memang seperti itu, tanah itu memang tidak bertuan, maka kadang-kadang orang siapa aja yang mau menggarap tanah silahkan begitu ya, seperti itu. Ya jadi berarti sudah tidak relevan lagi dengan masyad badan dong kalau begitu. Iya kan, ini kayak kalau ini kan kita bicara ini, kalau bicara konteks zaman sekarang seperti ini kan ini tidak bisa berlaku berarti. Ini kan kalau semuanya ada seperti itu, hukumnya seperti itu dahulu gitu ya. Kalau zaman sekarang agak sulit gitu karena semuanya itu udah milik orang gitu ya. Ini tetapi kan hukum harus tetap dijelaskan hukum yang aslinya gitu kan ya. Sama seperti masalah perbudakan. Sekarang nggak ada perbudakan, tapi apakah hukumnya lantas itu akan hilang? Kan tidak. Kita menjelaskan tentang hukum masalah seperti perbudakan. Memang hukum Islam mengatur seperti itu gitu ya. Nah itu kan berarti hukum itu berkaitan dengan situasi dan kondisi atau ilat. Al hukmu taduru ma'al illati wujudan wa adaman gitu. Hukum itu, kalau hukum itu kaitannya berkaitan dengan ilat, maka hukum itu berkaitan dengan ilat. Ada atau tidaknya hukum tergantung ada atau tidaknya ilat gitu. Kalau dulu memang tanah itu belum bertuan, ya maka berlaku hukum seperti itu.
siapapun bisa memiliki itu gitu. Nah sekarang sudah sulit sekali didapati tanah yang sama sekali tidak bertuan gitu, sumber mata air yang tidak bertuan kan sulit sekarang mah, maka sudah tidak berlaku berarti seperti itu. Nah itu al hukmu taduru ma'al illati wujudan wa adaman. Tapi bukan berarti hukum syariat lantas jadi punah, tidak. Jadi hukum syariat mah sudah mengatur seperti itu gitu ya. Nah, Allah al-misal. Sudah Isya ya. Terima kasih. Sama kayu bakar, sekarang mah kebun udah punya orang, digebugin kita sama orang. Kalau zaman dulu ya nggak bertuan, kayu bakar siapa aja boleh ngambil gitu. Iya. Allah bisa. Ya kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.